Kisah seorang remaja yang sejak kecil memiliki kelebihan yang sangat unik nih guys. Jadi gini ceritanya, anak ini bernama Jessica dan dia itu bisa mencium semua aroma kebohongan ataupun kejujuran dari teman-temannya. Hingga suatu ketika ada salah satu temannya nih guys berkata dia tidak merayakan ulang tahunnya. Namun si Jessica merasa aneh guys dan dia tuh membuktikan ternyata benar kalau temannya ini bohong karena tidak mau mengundang si Jessica untuk datang. Jessica ini merasa kecewa banget guys sama temannya padahal mereka itu berteman sejak kecil. Dan setelah beberapa hari ada anak baru nih guys di sekolah mereka bernama Putri. Putri ini menceritakan hobinya kalau dia itu suka menulis guys. Namun si Jessica ini aneh karena tidak bisa mencium aroma kejujuran ataupun kebohongan dari si Putri. Dan akhirnya si Jessica ini membuktikan ke teman yang lainnya apakah penciuman dia terganggu. Tapi tidak guys, ternyata si Putri ini memiliki kelebihan yang lebih unik dari si Jessica. Ini dia guys kisah tukang cilok yang berani banget mangkal di bawah pohon beringin gini guys tuh. Sampai ada tante Kunti lewat lagi guys. Dia kaget tuh guys berasa ada yang lewat gitu. Dan dia tuh bingung, nggak ada orang satupun yang lewat ya. Padahal tuh baru jam 8 malam. Sampai dia celingak-celinguk gitu guys. Kok sepi banget. Sampai kaget guys tiba-tiba ada Om Ocong dateng. Dan dia tuh langsung sembunyi gitu di balik pohon beringin. Tapi si Om Ocong juga ikut-ikutan sembunyi gitu guys. Nah dia tuh saling kaget gitu. Tapi ternyata si Om Ocong ini nyamperin dia itu karena lapar guys. Dia tuh mau makan ciloknya si abang ini. Dan kebetulan ciloknya itu masih ada guys. Makanya dia tuh belum pulang. Nawarin lah tuh ke si Om Ocong. Tapi si Om Ocong ini gak mau beli guys. Maunya gratisan. Alhasil si tukang cilok ini marah dong sama si Om Ocong. Orang belum balik modal kok mau digratisin. Stop. Jangan di scroll dulu guys. Ada kisah yang menyeramkan kayak gini. Jadi ada dua orang pemuda yang datang dari sebuah kota. Namun di tengah perjalanan mereka itu terasa lapar guys. Karena di depan jalan ini ada sebuah warung, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Dan si ibu warung ini langsung menawarkan gorengan gitu guys ke mereka. Salah satu dari mereka ini mau guys karena sudah lapar banget. Tapi pemuda yang satunya ini merasa aneh gitu guys sama ibu-ibunya. Dan temannya yang satu lagi baru sadar guys ketika si ibu-ibu ini lagi masak. Dan salah satu dari mereka ini berbisik guys, apakah dia juga sama merasakan apa yang dia rasakan juga guys. Dan setelah gorengannya ini jadi, ibu-ibu ini langsung menyodorkan kepada mereka. Tapi pemuda ini mencium aroma yang tidak sedap gitu guys, mereka ragu untuk memakannya. Dan setelah sadar, ternyata ibu-ibu ini tuh sudah meninggal karena warungnya itu kebakaran. Kisah keluarga Tokai Jadi si ibu Tokai ini mau melahirkan guys karena terburu-buru mengakibatkan kecelakaan di jalan. Sesampainya di rumah sakit, si ibu Tokai ini langsung dimasukkan ke dalam ruang bersalin guys. Tapi si bapak Tokai suruh nunggu di luar. Ketika si bapak Tokai lagi santai-santai gini, dia melihat suatu ruangan yang pintunya terbuka guys. Dan dia langsung masuk gitu aja guys. Kan di situ ada orang guys, ya kan langsung jatuh ketimpah lemari lagi guys. Bukan ditolongin dulu, dia malah ngambil jubah dokter dan nyantai-nyantai di situ. Dan si ibu Tokai juga iseng nih guys. Masa impusan pasien sebelah dicabut terus dipasangin ke tempat dia guys, katanya biar cepet sembuh. Udah gitu bantalan pasien sebelah juga diambil gitu aja sampai pasiennya jatuh guys. Malah ketawa-ketawa dianya. Dan si bapak Tokai keluar pakai jubah dokter, dikiranya kan dokter ya guys. Akhirnya sama perawat dibawa ke ruangan operasi gitu guys. Ini dia guys kisah persahabatan antara kucing dan ikan. Jadi mereka ini dipelihara oleh orang yang sama. Nah di malam harinya si ikan ini melihat ke arah luar jendela. Ternyata di luar sana itu ada lautan luas guys. Dia mau banget pindah ke tempat yang lebih luas. Dan di pagi harinya si kucing hitam ini mengabulkan keinginannya guys. Dia mau mengantarkan si ikan untuk ke tempat yang lebih luas. Namun ternyata si kucing garung ini mengikuti mereka guys ketika di jalan. Si kucing garung ini mau memangsa si ikan guys. Si kucing hitam ini berlari semakin kencang, namun terlepas guys dari jaring si ikannya. Tapi alhamdulillah si ikannya ini terlepas guys di lautan luas. Akhirnya mereka terpisah guys. Dan keesokan harinya tuannya ini memberikan teman baru buat si kucing guys. Namun jendelanya ini ditutup guys sama si kucing hitam biar dia nggak kehilangan teman. Kisah seekor tikus yang sedang terancam guys karena sedang dikejar-kejar oleh ular. Ya kasihan banget ya. Akhirnya dia menemukan terong guys. Namun si ular itu akhirnya kabur terbirit-birit karena melihat bukan terongnya guys yang dilihat, tapi ternyata di belakang si tikus ini guys ada seekor
singa guys. Wah, seram sekali. Si tikusnya kaget guys, dan dia mau dimangsa guys sama si singa ini. Kasihan banget kan, tapi akhirnya dia bisa lolos guys karena dia menggelitik-gelitik di dalam tenggorokannya si singa. Nah, akhirnya dia mengucapkan terima kasih, namun si singa ini tidak percaya guys. Dia tetap mau memangsanya guys, dan akhirnya si tikus ini kabur guys. Tuh hebat banget kan tuh tikus. Dan suatu ketika si singa ini terperangkap oleh perangkap orang-orang jahat guys. Nah, si tikus ini karena merasa pernah ditolong, dia langsung segera guys menyampiri si singa dan langsung digigit tuh perangkap-perangkap orang-orang jahatnya. Dan akhirnya mereka sekarang berteman deh guys. Keren banget ya persahabatan. Kisah induk bebek yang sedang berjalan dengan 4 ekor anaknya, namun salah satu dari anaknya ini jatuh guys ke selokan, dan akhirnya si induk bebek ini histeris dan berteriak-teriak dengan bahasanya dia. Alhamdulillah ada orang baik loh guys yang mau nolong, masya Allah. Terima kasih orang baik. Akhirnya mereka berkumpul kembali.